Hari ini kita mau belajar ya, kita lanjutin selama ini kan kita serinya lagi belajar bagaimana untuk mempunyai jiwa yang baik-baik saja. Suatu hari Tuhan ingetin lagi, dia bilang begini, tanda akhir zaman adalah apa? Tanda akhir zaman yaitu pelanggaran akan semakin mudah terjadi. Salah satu tandanya. Kalau selama ini kita di mana-mana ya banyak diseminarkan atau misalnya banyak dibahas tanda-tanda akhir zaman gitu kan ya. Nah tanda-tanda akhir zaman itu yang seru-seru begitu. Tapi ada satu tanda akhir zaman yang kelewatan. Yaitu apa? Pelanggaran akan semakin meningkat, kedurhakaan semakin meningkat. Dan kasih menjadi dingin. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita lihat ya, di ayatnya ada ya. Matius 24 ayat 13. Kalau kita lihat lagi di akar katanya, G459 itu anomus. Artinya apa? Tanpa hukum. Orang tuh jadi pelanggar hukum, menyimpang dari hukum, jahat, pelanggar dan sebagainya. Jadi kalau tanda-tanda akhir zaman firman Tuhan, ini akan terjadi. Artinya apa? Artinya kita siap-siap. Akan makin banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan banyak sekali mengalami ketersinggungan, dilanggar kiri, dilanggar kanan, depan, belakang, atas, belakang gitu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan udah bilang, ini tandanya. Dan kalau kita tidak bisa mengelola dengan benar, mengakibatkan apa? Kasih menjadi dingin. Kenapa? Karena lama-lama orang penuh dengan kesakitan hati. Enggak tahu bagaimana cara memproses hati. Enggak tahu bagaimana cara memproses jiwanya supaya baik-baik saja. Memproses emosinya. Jadi kebanyakan semua itu tanpa sadar. Perasaannya itu semua makin dimatikan. Karena enggak tahu bagaimana cara mengeluarkan dan memproses dengan benar. Ini dibilang di firman Tuhan. Jadi enggak bisa kita hindarin. Ditambah lagi, banyak hal-hal ketersinggungan, pelanggaran yang mungkin bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, jahat, misalnya kan, melanggar batas, seenak-enaknya. Kalau ini kan memang sengaja ya. Ditambah lagi ada banyak hal-hal yang tidak disengaja terjadi pelanggaran. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, kita tersinggung satu sama lain. Kita mungkin kesenggol kanan, kesenggol kiri tanpa sengaja. Yang nyenggol pun mungkin nggak tahu nyenggol orang gitu kan ya. Kenapa? Karena mungkin hanya perbedaan persepsi saja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi masing-masing punya sudut pandang yang berbeda-beda. Masing-masing istilahnya membela, oh ini yang benar begini, yang itu nggak bisa lihat juga salahnya di mana gitu. Aku lihat yang benar yang begini. Kalau tidak tahu bagaimana caranya memproses dengan benar, tidak mengerti bagaimana istilahnya saling menghargai, saling memberi kasih karunia satu sama lain. Nah, setiap orang dalam kehidupan masing-masing itu ada di dalam posisi-posisi tertentu. Di posisi di mana yang menciptakan sudut pandang dia saat itu. Mungkin ada yang seperti di gambar itu kan, sudut pandang dia lagi pegang buntut, dia pikir oh, permasalahan ini. Kenapa? Kita semua ini nggak tahu segalanya. Kita ini semua dalam perjalanan. Semua dalam proses, baik dalam proses kita dalam pengenalan akan Kristus, proses kita dalam membangun hubungan satu sama lain, proses dalam kehidupan kita dalam segi apapun. Itu setiap hari itu semua growing. Dan gak ada yang udah sampai di titik yang sempurna. Jadi kalau masing-masing bersikeras dengan posisinya di mana-mana. Tanpa sadar ketersinggungan itu terjadi. Kita tersinggung, kita offense. Atau selisih paham, selisih pendapat. Yang kalau kita tidak bisa masing-masing melihat, oh kita sama-sama lagi belajar dan kita sama-sama dalam journey. Mungkin saat ini seperti firman Tuhan bilang kan pada waktu masih kecil kita berpikir seperti anak-anak. Pada waktu kita besar kita berpikir seperti orang besar kan. Jadi
Kita harus berikan grace. Oh mungkin kita sekarang di posisinya mungkin anak TK, yang itu posisinya SD, yang itu mungkin posisinya SMP. Oh yang mungkin yang ini tertarik di sisi posisi yang seperti itu di bagian buntut. Dia memperdalam bagian buntut. Oh sebagian agak ada di posisi yang dia bagian perut. Jadi masing-masing kita berikan penghargaan. Karena apa? Karena kita saling melengkapi. Dan berbeda itu indah karena kita semakin memperkaya. Karena firman Tuhan kan gini kan ya bilang, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan firman Tuhan aja loh. Tapi segala macam bentuk pengetahuan. Dan kita manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gak bisa terpisah nanti gitu, oh aku cuma ngomong soal rohani saja, atau soal jiwa aja atau tubuh aja. Enggak, karena itu terkait satu sama lain. Yesus pun selama di bumi, dia dicobai dalam 3 bidang ini. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Kalau Yesus aja dicobai dalam tubuh, jiwa, dan rohnya, siapa kita? Kita gak begitu ya. Hal-hal seperti kayak gini yang kita harus belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengalami banyak sekali offense. Kita akan menghadapi banyak sekali kendala-kendala dalam perjalanan kita sama Tuhan. Bagaimana yang kita harus lakukan dan bagaimana caranya kita untuk tidak menjadi dingin tapi untuk terus tetap berapi-api. Kalau tadi kan perbedaan persepsi ya, perbedaan sudut pandang. Bisa jadi juga pelanggaran terjadi karena konflik di dalam diri. Misalnya kita mau mengingini sesuatu tapi kita nggak dapat, misalnya begitu kan. Firman Tuhan katakan gitu kan, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, iri, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya gesekan, luka hati, sakit hati, tersinggung, pahit, getir. Bisa jadi juga karena apa? Karena trauma masa lalu yang belum selesai-selesai. Setiap dari kita itu punya luka hati dan mungkin ada trauma-trauma tertentu dari masa kecil, dari sepanjang perjalanan kehidupan, apakah dalam kehidupan, dalam sekolah, di dalam bisnis, di dalam manapun. Dan trauma yang belum selesai, itu tandanya apa? Tandanya adalah walaupun trauma itu gak terpikir gitu, oh udah 10 tahun kah, 5 tahun kah, 1 tahun kah, 1 bulan kah. Tandanya trauma gak selesai itu kalau apa? Kalau pada saat topik yang menyebabkan trauma kita itu disentuh, itu rasanya seperti bisu yang disenggol gitu. Emosi kita langsung bergejolak gitu kan, langsung istilahnya menyebabkan kita istilahnya kelepas kendali gitu. Langsung marah atau terluka atau sebagainya gitu. Mungkin orang yang nyenggol juga gak berasa gitu. Gak tahu gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya ini satu orang gitu misalnya. Dia dari dulu misalnya gemuk atau gimana atau bulat gitu mukanya gitu kan. Terus dari dulu dikatain terus dari kecil misalnya soal begitu. Setelah dia udah dewasa dan besar mungkin udah gak bulat lagi gitu. Tapi luka hatinya gitu tentang dikatain bulat itu mukanya tembem itu gak hilang-hilang. Jadi pada saat misalnya orang gak tanpa sadar ngeledekin misalnya, lu tembem lu apa segala macam kayak gitu, itu luka lamanya langsung kesobek lagi. Dan segala macam pengalaman dia yang dia alami dengan persoalan mukanya yang tembem itu bisa seakan-akan terjadi saat ini lagi, terulang lagi. Dan dia bisa merasakan semua rasa sakitnya, semua rasa tertolaknya, semua rasa-rasa mindernya, semua seakan-akan tuh baru terjadi lagi gitu. Nah itu tanda bahwa trauma itu gak selesai. Nah setiap dari kita itu punya ada traumanya. Yang kadang-kadang orang di sekitar kita gak tahu. Jadi kadang-kadang tombolnya ketekan itu kapan gak tahu gitu. Nah, jadi kalau misalnya akhir zaman itu kedurhakaan, pelanggaran itu semakin meningkat. Yang disengaja ya. Yang disengaja. Itu udah jelas-jelas meningkat. Ditambah plus lagi hal-hal yang gak disengaja. Yang bukan niatnya orang itu mau nyakitin hati kita atau niatnya orang itu misalnya buat istilahnya buat kita tersinggung atau mau ngejahatin kita gitu. Itu bisa terjadi juga. Sekarang bagaimana sikap kita untuk supaya kita baik-baik saja. Supaya kita gak menjadi dingin seperti firman Tuhan bilang. Aku pas pelayanan kemarin banyak yang nanya begini. Ibu,
Aku gak tahu mereka dengar dari mana. Tapi mereka bilang gini, ibu itu pelihat ya. Ibu bisa lihat setan ya katanya gitu. Kelihatan gak sekarang di sini di mana? Bentuknya kayak apa? Dan bla 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 begitu kan istilah gitu. Kasih tahu dong ibu gitu. Terus mereka bilang gini, enak ya kalau bisa lihat setan. Bisa ketahuan katanya. Kalau misalnya dia apa-apain atau ada apa-apa kita bisa ngelihat ketahuan. Aku senyum-senyum aja begitu. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat setan dan setan datang begitu. Apalagi datang dalam wujud fisik tiba-tiba centing nongol di sini begitu. Itu gak menakutkan. Kenapa? Dibilang gak menakutkan? Karena kalau ketahuan kelihatan musuhnya, itu kita langsung pakai otoritas, kita langsung batalin, kita gitu ya. Kita ikat dan segala macam, beres langsung. Dulu aku punya filosofi begini. Kalau sampai setan kelihatan sama aku artinya selesai dia sudah tugasnya, assignmentnya. Karena langsung kelihatan. Tapi yang persoalannya adalah dia itu gak sebodoh itu. Dulu pas dibilang gini, setan itu bapak penipu aku pikir, bapak segala dusta aku pikir. Kayaknya gak besar-besar amat soal kayak begitu gitu. Lebih serem kalau dia dibilang apa-apa gitu. Ternyata dia yang dibilang bapak pendusta itu yang paling serem. Kenapa? Karena kita gak tahu musuhnya yang mana, bentuknya seperti apa. Firman Tuhan bilang kita tidak meninju, tidak sembarang tinju. Nah kalau kita gak tahu siapa mana yang kita tinju gimana? Kalau kelihatan langsung tinju gampang gitu. Aku pernah ngalamin dalam masa kehidupan aku berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, bukan bulan-bulan yang lalu. Itu aku dapat mimpi yang sama setiap kali. Yang buat aku frustasi. Mimpinya simple. Mimpinya itu aku ulangan, ujian. Kita pernah sekolah semua kan ya di sini. Jadi tahu dong ujian ya. Nah saat ujian itu kayak ujian matematika gitu. Kertas dibagiin gitu semua. Terus waktu langsung dimulai jalan kan. Misalnya 1 jam kemudian, misalnya atau 45 menit kemudian gitu kan. Isi jawabannya terus dikumpulin kan. Soalnya dan jawabannya. Permasalahannya setiap kali mimpi itu. Aku tuh gak bisa baca soalnya. Jadi baca soal tuh matanya burem-burem, ini mengenai apa ya? Aku tahu ini mengenai matematika gitu kan ya. Tapi ini apa gitu, gak kebaca sama sekali. Tahu gak kalau misalnya ada orang yang mata yang buram-buram gitu, gak pakai kacamata atau kayak gimana gitu, yang udah minusnya dalam itu baca gak bisa kelihatan, tulisannya tumpuk-tumpuk begitu. Nah ini begitu, ini mengenai apa ya? Itu mau baca bolak-balik gak bisa gitu. Sementara waktu tiktok, lah ini apa ini? Gimana mau jawab kalau soalnya gak tahu kan? Terus udah gitu akhirnya gitu temen di sebelah kayaknya mau berbaik hati gitu ya. Dia miringin jawabannya gitu. Dia kasih begini, biasa kan kalau kita dulu kuliah kan kita suka nyentek-nyentek gitu ya. Jadi dia miringin begini gitu kan. Terus aku ngintip gitu. Ih tulisan dia kok burem-burem juga. Apa tuh jawabannya? Sampai lihatnya dari sopan, takut-takut, ngelirik-lirik. Sampai akhirnya kertasnya aku ambil taruh depan aku, blak mau ngeliat gak kelihatan juga jawabannya. Jadi gimana mau jawab gitu, kalau persoalannya aja gak tahu, gak bisa jawab kan. Sampai akhirnya itu mimpi ulang terus gitu. Sampai suatu hari, di mimpi yang keberapa gitu, berapa puluh gitu istilahnya. Begitu lagi, ulangan lagi gitu kan, ujian lagi. Sekarang saat ini aku angkat tangan, panggil gurunya. Pak gitu. Terus gurunya ngelihat, iya ada apa? Pak saya gimana mau jawab itu Pak kalau saya nggak bisa baca soalnya itu mengenai apa Pak gitu. Kalau saya nggak mengerti itu soal mengenai apa gimana saya cara ngejawabnya. Nah itu mimpinya begitu. Itu membuat frustasi gitu. Dalam kehidupan sehari-hari. Kalau segala sesuatu itu segampang itu seperti ngelihat setan di depan muka dan dia buat apa-apa langsung ceneng di depan mata begitu. Itu gampang sekali. Tapi problemnya adalah dia itu bapak pendusta. Dan dia selalu pakainya tipuan-tipuan jadinya apa?
Jadi kalau misalnya kita berhadap-hadapan kayak ring tinju gitu, pasti dia kalah. Karena otoritas diberikan kepada kita semua kan ya. Pasti selesai langsung gitu. Tapi kalau kita dipakai untuk, pedang kita dipakai untuk motong sendiri akhirnya. Atau motong teman. Nah itu. Kita gak bisa lihat lawan siapa, teman siapa. Kita mendiskualifikasikan diri kita sendiri. Karena kita percaya kebohongan-kebohongan. Contoh berapa hari yang lalu. Berapa waktu yang lalu kita kumpul bareng-bareng ya. Bersyukurnya punya komunitas tuh begitu teman-teman. Jadi kita gak sendirian dalam segala hal gitu ya. Jadi pas lagi worship gitu, nyanyi worship gitu kan. Aku diam aja gitu. Tiba-tiba aku dengar suara. Dia bilang begini. Kenapa kamu merasa kamu itu sendiri? Kenapa kamu merasa bahwa kamu itu jauh sama aku? Kenapa? Karena belakangan beberapa hari kemarin nggak tahu entah gimana aku merasa kayaknya kok Tuhan tuh jauh sama di sana gitu. Kok seakan-akan kayaknya kok nggak bisa dengeran lagi kalau biasanya setiap hari dengeran terus bisa ada komunikasi, ini kok kayaknya setengah hari kok ada budak-budak ini kuping nggak denger apa-apa gitu ya. Kok jauh banget gitu. Nah pas lagi worship gitu dia tiba-tiba karena suasananya dibawa begitu ya tiba-tiba dengar begitu. Selalu dia bilang begini. Di pihak mana kamu berdiri? Whose side are you? Apakah kamu berdiri di pihak kebohongan yang menyatakan bahwa kamu sendiri? Bahwa aku jauh entah di mana gitu. Atau kamu berdiri di atas kebenaran yang mengatakan bahwa kamu gak pernah sendiri. Bahwa aku tinggal di dalam kamu, Yohanes 15:17. Aku dan Bapa tinggal dalam kamu. Roh Kudus tinggal kamu. Kita 4 tapi 1 ini ramai sekali, bukan sendirian. Tapi kan waktu itu percaya sekali dengan kebohongan demi kebohongan gitu. Karena kayaknya sendirian. Oh kayaknya jauh. Kok kayaknya makin lama makin banyak kayaknya. Kita memberikan otoritas dan power kepada kebohongan itu lama-lama. Tanpa sadar memihaknya ke sini gitu. Dengan percaya gitu. Oh ya benar ya. Gue rasanya begini-begini sendiri gitu. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini, di pihak siapa kamu itu gitu. Cuman karena apa? Karena kesadarannya semakin lemah. Karena apa? Karena nggak percaya kebohongan. Terus lama-lama kesadaran awareness akan dianya mulai menghilang karena lebih percaya suatu fakta kebohongan gitu. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita itu setiap hari itu adalah daily kehidupan kita itu adalah apa? Berdiri atas kebenaran. Memilih side kita tuh di mana setiap hari. Jadi bukannya dari waktu ke waktu misalnya kita main perang-perangan. Kita main tempur-tempuran sama setan gitu. Tapi itu adalah daily life kita gitu. Gaya hidup kita sehari-hari. Kita memilih kita ini di side siapa. Kita ini memilih kebenaran apa yang kita percayai. Yang kita renungin, yang kita jalanin. Nah salah satunya adalah tipuan itu. Yang kita gak ngerti tapi itu ada. Adalah kepahitan. Ini salah satu senjatanya dia juga. Yang gak kelihatan. Kalau langsung ke depan tadi gampang kan ya, kita langsung plus selesai dia. Tapi yang tersembunyi, kepahitan itu adalah akar, gak kelihatan. Di permukaan gak kelihatan apa-apa. Kelihatannya baik-baik saja. Kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar itu tidak terlihat. Karena dia di bawah. Jadi perlu penyingkapan. Kalau enggak, itu enggak kelihatan sama sekali. Dan itu perlu dicabut. Karena kalau akar enggak dicabut, pohon misalnya gitu ya, kita tebangin aja atasnya, daunnya. Aku tuh di rumah tuh ada satu pohon tuh menyebalkan banget gitu. Itu pohon itu istilahnya daunnya rontok terus gitu di depan rumah. Jadi setiap hari kerjanya sapuin terus gak berhenti itu gitu. Pagi siang sore terus aja begitu terus gitu. Sampai akhirnya suatu hari
Ditebang sampai akar-akarnya. Selesai. Gak ada masalah lagi. Tapi selama ditebang batangnya, ditebang apanya, diusahain macam-macam, dia tumbuh lagi, ditumbuh lagi, ditumbuh lagi. Begitu akhirnya masuk ke akarnya, kita congkel akarnya, selesailah dia. Jadi bitterness, kepahitan itu adalah akar di dalam yang gak kelihatan sama sekali. Bagaimana cara kita taunya? Ada akar kepahitan dalam kehidupan kita yang tersembunyi. Kalau kita lihat ceritanya ya, di Keluaran 15 ayat 22 sampai 25 boleh buka enggak? Kita baca ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi kalau kita lihat cerita ini gitu, pada saat pertama kali bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertama kali, encounter pertama, perjalanan mereka, proses mereka dibawa kemana? Ke Marah. Yang bawa siapa? Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan bawa mereka ke Marah? Karena Tuhan mau menyembuhkan mereka. Karena kepahitan itu letaknya di dalam. Gak akan pernah kelihatan. Jadi Tuhan mengizinkan di sini dibawa ke Marah. Mereka menemukan air yang pahit. Disitulah semua sungut-sungutnya, marahnya, pahitannya, segala macamnya itu keluar semua. Karena keadaan. Jadi kadang-kadang kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, kita lihat apa hikmahnya. Kita kerjasama sama Roh Tuhan. Apa yang kau mau tunjukkan di posisi ini? Apa yang kau mau berpartner dengan aku? Apa yang kau mau sembuhkan dalam kehidupan aku? Sehingga melalui Marah ini kan Tuhan bilang itu kan, aku adalah your healer, aku yang menyembuhkan engkau. Next. Sekarang kalau misalnya kepahitan itu nggak kelihatan. Apa yang menyebabkan kepahitan? Bagaimana cara kita mengidentifikasikan kepahitan itu? Apa yang menyebabkan kepahitan dalam kehidupan kita? Kalau Israel kan 400 tahun mereka apa? Mereka di-abuse ya, dianiaya secara fisik, secara mental. Terus mereka istilahnya mengalami banyak sekali kan ketidakadilan, ya kan? Mereka diperbudak dan segala macam. Itu yang menyebabkan di dalam, terus mereka juga pernah mengalami istilahnya anak-anak sulung mereka dibunuh semua. Ya kan? Jadi itu semua yang menyebabkan di dalam mereka itu banyak sekali rasa pahit, tidak percaya sama pemimpin, istilahnya kemarahan sama lingkungan, kemarahan mungkin sama moyangnya, kemarahan sama Tuhan dan segala macam yang kesimpan di dalam yang menjadi pahit. Nah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang saat ini gitu. Apa yang menyebabkan kepahitan dalam kehidupan kita? Kenapa kita bisa pahit gitu? Kalau kita lihat, kepahitan itu satu, terjadi kalau terjadi penolakan atau tertolak. Kain contohnya, menjadi pahit karena dia ditolak atau mengalami penolakan. Jadi kalau dalam kehidupan kita istilahnya, kita menghadapi penolakan, tertolakan, dan segala macam hal yang di bawah ini disebutin. Pilihan kita cuma ada dua. Kita mau kepahit atau kita tetap memilih untuk tetap menjadi manis di hadapan Tuhan. Nah, Esau, dia menangis kehilangan berkat. Jadi orang bisa pahit kenapa? Karena dia tertolak. Karena dia kehilangan berkat bapaknya seperti Esau itu kan. Dia kehilangan, kalau misalnya bapak juga istilahnya gagal memberkati anaknya, anak-anaknya juga bisa jadi pahit itu. Gitu. Bapak ini kan bisa dalam arti kata bapak kandung di rumah gitu kan ya. Bapak rohani bisa,
bapak, leader bisa gitu kan ya. Kita bisa masukin di titik-titik sana di mana aja ada peranannya. Kita juga bisa menjadi pahit, istilah kalau apa? Kalau dianiaya secara fisik seperti orang Israel. Atau sengsara karena kesakitan yang sangat mendalam seperti Ayub. Kita bisa menjadi pahit kalau apa? Seperti Naomi. Menderita kehilangan keluarganya, anggota keluarganya. Dia pergi dari Israel dengan suami dan 2 anak. Pulang-pulang kosong. Ya kan? Jadi dia merasa pahit, dia bilang apa? Tuhan yang membuat ini kepadaku gitu. Jadi dia pahit, dia menyalahkan pahit sama Tuhan juga nyalain Tuhan. Lalu bisa pahit kenapa? Juga karena apa? Misalnya dihina orang, punya impian tidak tercapai seperti Hana. Dia kepengen sekali punya anak gitu kan, tapi gak bisa gitu kan. Dihina Penina, dihina lingkungan gitu kan. Jadi impian-impian yang gak tercapai dalam kehidupan kita, tanpa sadar bisa membuat kita menjadi pahit. Kalau kita tidak mengolahnya dengan benar. Kita bisa pahit sama lingkungan kita mungkin bisa pahit sama orang tua kita atau pendidikan kita atau suasana istilahnya kita dibesarkan, kita mungkin bisa pahit sama Tuhan intinya begitu. Kematian seorang anak juga bisa. Dan yang biasa anak-anak muda gitu kan ya. Yang biasa itu apa? Dosa seksual misalnya gitu. Karena apa? Biasanya kan kalau kayak gitu kan ada janji-janji ya. Janji bakalan dikasihi lah, janji bakalan nggak bakalan dihianatin lah dan segala macamnya gitu kan. Dikasih pengharapan dan segala macam, tapi ternyata kan janjinya gombal gitu kan ya. Nah itu bisa menyebabkan pahitan. Next. Kalau hal-hal tadi itu menyebabkan pahit, nah sekarang tandanya apa orang pahit? Itu jelas banget mukanya ya. Nah, tanda orang pahit itu kalau ya perkataannya dia itu tajam. Jadi perkataannya tuh cutting word. Jadi kalau ngomong tuh tajam-tajam banget gitu. Berapa banyak kita pernah ketemu ya orang-orang seperti itu dalam kehidupan ya. Kalau ngomong katanya ketus banget sih dia gitu ya, judes banget gitu. Ya kan? Nah itu tandanya dia kepahitan, ada pahit. Terus dari raut wajah, kalau ini udah jadi nih. Udah kapiran, udah jadi. Tapi proses untuk jadi begitu tuh lama gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya masih muda-muda gitu kan. Masih fleksibel, mungkin belum jadi kayak gitu kan. Cuman mungkin mukanya kayak misalnya pernah cobain makan lemon gak? Irisan lemon. Terus diisap gitu, terus mukanya, nah itu kayak begitu gitu kan. Bibir mulutnya juga rada turun gitu segala macam gitu kan. Jadi kalau joy, peace bisa dilihat di countenance muka. Orang kepahitan pun lama-lama kelihatan di mukanya. Guratan-guratannya. Jadi itu untuk tips yang para wanita. Jangan mau kepahitan ya. Nanti percuma ke salon. Percuma itu laser-laser gak ada gunanya gitu. Kalah lasernya. Nah lalu tanda orang kepahitan apa lagi? Kalau dia suka ngeluh. Komplain terus gitu. Negatif terus begitu. Semuanya kayaknya salah, gak ada yang benernya gitu. Kenapa? Karena dia punya mentalitas korban gitu kan. Karena dia pikir tuh dia itu istilahnya korban dari segala hal. Dari lingkungan, dari keadaan, dari apapun juga, dari orang sekitar, dari apa gitu istilahnya. Gue begini nih gara-gara itu gitu. Itu gitu. Nah, jadi tuh gara-gara dia punya mentalitas korban seperti begitu. Jadi tuh circle-nya tuh berulang terus-terusan gak pernah bisa keluar dari situ. Circle defeat gitu, kekalahan. Kenapa? Karena orang-orang yang punya mentalitas korban, mereka itu tidak punya prinsip bahwa aku bisa mengubah keadaan. Kenapa? Karena mereka korban keadaan. Mereka berpikirnya gini, aku ini cuma bisa berubah kalau si dia berubah, lingkungan berubah, ini berubah, itu berubah gitu. Karena dia korban. Jadi selama kita punya pandangan kita menyalahkan orang lain, keadaan lingkungan, Tuhan dan sebagainya. Kita akan berputar terus di situ. Jadi kalau misalnya kita mengamati kehidupan kita gitu, atau siapapun sekitar kita, kalau kita lihat, itu orang kayaknya muter terus di situ ya. Coba cek. Awal mulanya dia masuk dalam circle defeat itu pertama kalinya, kenapa triggernya? Betulin di situ. Karena pasti ada masalah di sananya yang pahitnya apa gitu. Biasanya juga orang yang pahit itu nggak tahu bersyukur. Karena semuanya rasanya kayaknya kurang terus begitu ya.
berasa kayak dia yang dirugikan gitu. Kayak aku sebenarnya berhak untuk dapat begini. Aku sebenarnya berhak dapat begitu gitu. Jadi dia nggak bisa mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka tuh nggak bisa bersyukur gitu. Nggak bisa mensyukuri, oh thank you ya. Misalnya. Kalau dulu misalnya diutangin, oh terima kasih ya. Kamu baik banget gitu. Kamu itu istilahnya memberikan jalan keluar bagi aku pada saat aku nggak ada jalan keluar. Terus ditolongin sekali, 2 kali, 3 kali, baik banget, luar biasa gitu. Nggak pernah ketemu orang sebaik kamu gitu, kamu luar biasa banget gitu. Iya pasti tagih kamu. Lalu kalau suatu hari itu udah ditolongin terus suatu hari. Tiba-tiba kita pikir ini kayaknya nggak bagus juga mentalnya gitu ya. Nggak bertumbuh dia gitu. Kadang-kadang berkat itu kalau kita memberkati orang yang nggak siap bukan menjadi berkat bagi dia sebenarnya. Bisa jadi batu sandungan untuk dia bertumbuh. Kita merampas perjalanan dia dengan Tuhan sebenarnya. Karena kita berasa kita ini juru selamatnya. Selalu kita mau tolongin terus-terusan. Jadi dia nggak ada belajar untuk gimana cara memproses journey dia dengan Tuhan. Bagaimana dalam mengatasi kehidupan dia itu gitu. Nah kan suatu waktu kita gak kasih. Terus dia bilang gini, sekarang udah jahat ya gitu. Ya kan? Terus malah jadi marah. Karena apa? Karena dia udah berasa dia berhak untuk dapat itu. Gue berhak harus ditolongin. Padahal dulu gak ada orang yang kayak bisa begitu ya. Kamu tuh luar biasa sekali. Kamu orang yang spesial. Semua orang gak ada yang tolongin aku. Bahkan keluargaku, bahkan siapapun gak ada yang tolongin aku. Ya kan? Dianggap ini spesial banget kita gitu. Tapi begitu kita gak tolong, dia bilang kurang ajar, lu kikir banget, lu sekarang ya lu orang jahat segala macam. Nah itu. Itu tanda orang yang punya kepahitan dalam hati. Karena apa? Karena gimana dia bisa mempunyai roh yang manis kalau gak mengerti bagaimana caranya bersyukur dalam segala hal. Gak mengerti, gak bisa melihat istilahnya segala sesuatu itu istilahnya ada prosesnya dan istilahnya melihat bahwa ini sebenarnya bukannya bagian aku, tapi aku dikasih dan aku bersyukur gitu. Orang kalau udah kepahitan, itu udah gak bisa ngelihat matanya itu kayak udah blind, udah ketutup, gak bisa lihat lagi yang baik. Orang kalau udah kepahitan, dia mulai bisa jadi iri hati. Iri hati apa? Iri hati dengan keberadaan orang lain. Gua begini hidup gua gitu istilahnya. Lu terang aja kamu bisa berhasil karena kamu datang dari keluarga yang seperti kayak begitu. Kamu dapat kesempatan untuk belajar seperti kayak gitu. Kamu ada dukungan begini-gini ada. Jadi mulai iri hatinya mulai keluar. Itu tanda-tanda orang yang pahit. Nah setelah kita tahu bahwa itu akar, tanda-tanda ciri-cirinya. Terus kita sendiri kalau dibilang kita itu tidak bisa melihat, terus tahu dari mana kita kalau kita itu pahit. Kalau kita tiba-tiba tanpa sadar, kita menjadi pahit. Yaitu satu, dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mengingatkan dan mengajar kita segala sesuatu hal. Dia kan kasih pemahaman, kasih pewahyuan, dia bisa kasih kita lewat mimpi, bisa kasih kita lewat dari orang-orang dari komunitas kita yang kita izinin bicara dalam kehidupan kita. Juga bisa kita lihat dari respon kita dalam kita menghadapi persoalan. Dan respon kita dalam kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Respon kita apa? Reaksi kita apa? Apakah reaksi kita marah-marah, pahit, benci dan whatever gitu? Ataukah reaksi kita sesuai seperti prinsip firman yang ngomong apa gitu? Nah, setelah kita melihat bahwa kepahitan itu jelek ya, itu intinya gitu kan, itu akar. Dan itu mencemari banyak orang. Terus, kenapa kita harus membereskan kepahitan dalam kehidupan kita? Kenapa kepahitan itu penting sekali? Untuk tidak kita abaikan. Kenapa? Karena satu, jika kita tidak mengampuni, balik lagi ya, kita dalam proses ini ya, kita di sini ya, masing-masing kita dalam prosesnya journey perjalanan kita ini beda-beda ya. Dan sekarang lagi dalam journey jiwa yang baik-baik dalam itu emosi. Nah, balik lagi semua larinya ke di pengampunan. Mengapa kita harus membereskan kepahitan? Karena pahit itu dasarnya adalah kan tidak mengampuni ya. Marah yang gak diberesin.
jadinya kemarahan. Terus ditahan-tahan jadi kebencian. Terus lama-lama jadi dendam. Jadi panjang dan lebar. Marah boleh nggak? Boleh. Firman Tuhan nggak ada yang bilang kamu nggak boleh marah. Kita boleh marah. Tapi marah yang ada batasnya, yaitu apa? Marah yang tidak berbuat dosa. Jadi kalau marah yang berkepanjangan, yang kira kita beresin, kita misalnya tersinggung sama orang, kita nggak ngampunin orang, terus kita marah sama orang dan itu kita simpan terus, lama-lama dari marah jadi kemarahan, sudah bukan marah lagi, lama-lama jadi benci, denger aja udah sebel gitu kan ya, udah sampai kayak gimana gitu. Nah kalau kita nggak ngampunin, itu kerugian kita apa? Matius 6 ayat 15. Next ya. Itu kita terpenjara ya. Yaitu apa? Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu rugi banget. Matius 18, 34, 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Bapakku loh ya. Bapakku ya. Bukan setan ya, Bapakku ya. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita gak mengampuni itu terbuka pintu gitu. Coba kita bayangin kalau rumah kita pintunya kebuka terus gimana? Coba kita cobain gitu ya. Ntar malam-malam tuh pintu jangan dikunci, kita buka lebar-lebar gitu. Gak bisa tidur kan pasti kan? Deg-deg was-was gitu. Nanti ada yang datang nyuri dan segala macam. Bisa bayangin gak kalau terbuka pintu? Buat apa? Dari demonik untuk bisa gangguin kita dan sebagainya. Yang rugi kita juga. Next. Kenapa kita harus beresin kepahitan? Karena kepahitan menghalangi semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Di mana ayatnya? Yeremia 5 ayat 5b. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Aku senang sekali juga yang kemarin pas lagi ngobrol sama Ano, yang Ano bilang gini, iya aku udah memutuskan istilahnya untuk melepaskan semuanya, let it go semuanya. Kenapa? Karena pada saat kita fokus ngelihatin ketersinggungan, kita fokus ngelihatin istilahnya kesalahan orang dan offense, ini kebaikan demi kebaikan lewat gitu aja. Yang rugi kita sendiri gitu. Pada saat mata kita di sini, berapa banyak itu udah yang harusnya kebaikan yang kita nikmatin itu udah bablas lewatin kita gitu. Bukan Tuhan yang menahan kebaikan dari kita. Bukan. Kepahitan mendukakan Roh Kudus, menekan pergerakan Roh Kudus dalam diri. Karena orang yang pahit bergumul untuk bisa menaruh kepercayaan dan mengandalkan Tuhan serta sesama. Gimana kita bisa ngeflow dengan lebih lagi gitu. Kalau kita nggak trust, kita nggak percaya sama Tuhan itu. Kita marah sama dia, kita pahit. Kita nggak percaya sama teman sekitar kita dan segala macam. Kita mendukakan Roh Kudus gitu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang di depan kita dan kita marah dan benci sama dia dan segala macam gitu. Itu mendukakan Roh Allah dalam kita. Bagaimana bisa ngeflow-nya kehidupan mengalir dengan bebas gitu. Dan itu membatasi kita. Lalu yang kita udah lihat ayat biasa yang udah terkenal Ibrani 12 ayat 15. Kepahitan mencemarkan orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena orang yang pahit itu cenderung untuk ngajak-ngajak pahit. Mereka pahit gak mau pahit sendiri. Coba orang kalau yang pahit itu, pasti cerita kanan kiri minta persetujuan kanan kiri gitu kan ya. Kayaknya jarang tuh orang yang pahit diem-diem untuk diri mereka sendiri gitu. Tapi enggak, mereka kan cerita, kamu tahu gak begini-begini, kamu tahu gak tuh begitu-begitu. Next selanjutnya. Ya kan, minta persetujuan kanan, minta persetujuan kiri. Akibatnya apa? Defile semuanya ikut kena semuanya begitu. Sekarang kalau misalnya kita udah lihat semua itu kan ya. Kepahitan itu merugikan kanan dan kiri terutama kita. Terus kepahitan itu gak bisa kelihatan dan terus ada tanda-tandanya semua sudah ketahuan sekarang. Bagaimana caranya sekarang untuk supaya kita itu menjadi baik-baik? Kembali. Bagaimana cara kita mengatasi kepahitan itu? Kita balik ceritanya ke story-nya. Keulang tadi ya. Kalau tadi kita mulai dengan story, kita akhiri dengan story. Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Pada saat Tuhan yang bawa kemarah. Tuhan yang bawa ya. Bukan bangsa Israel yang membawa diri sendiri. Tapi Tuhan yang memposisikan mereka
sampai dimarah dengan tujuan untuk menyembuhkan hati mereka. Untuk tujuan supaya mereka bisa melihat apa yang ada di dalam mereka yang mereka gak bisa ngelihat. Tuhan sengaja supaya apa? Supaya mereka bisa lihat nih yang di dalam terpendam. Kalau mereka bisa lihat, mereka tahu kesalahan di mana, kekurangan di mana, mereka bisa sembuh. Gimana mereka bisa sembuh dan mereka bisa memperbaiki diri kalau mereka nggak tahu di mana letak kesalahan yang seperti tadi kan. Ulangan, baca soalnya nggak bisa baca, gimana mau jawabnya gitu kan ya. Nah jadi Tuhan bawa mereka ke Marah. Tapi pada saat Tuhan membawa kita ke Marah, atau bangsa Israel ke Marah dengan tujuan untuk menyembuhkan hati kita. Dengan tujuan supaya proses perjalanan dengan dia, kita tuh semakin dewasa dan semakin dewasa. Dia tuh sebenarnya sudah menyediakan jalan keluar. Itulah Tuhan kita. Dia itu membawa kita ke Marah atau bangsa Israel ke Marah. Bukan dengan tujuan untuk bikin frustasi atau depresi atau misalnya marah-marah terus ngelihat kayak gitu. Enggak gitu. Karena dia mau menyembuhkan. Dan dia mau nunjukin. Dan dia udah selalu ada jalan keluarnya. Kalau kita lihat ceritanya di Keluaran 15:25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan kepada mereka. Kalau bahasa Indonesia kan dibilangkan kayu ya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas gitu. Exodus 15 ayat 25 ya. AMP dia bilang apa? Then he cried to the Lord for help. And the Lord showed him a tree. Nah, a tree ya kan. Which he threw into the waters. And the waters become sweet. Nah kita lihat tree. Ini kalau kita lihat dan kita buka. Itu sama dengan tree yang di Galatia 3 ayat 13. Yaitu apa? Dia bilang gini kan, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Jadi tree-nya di situ. Karena kan kalau misal di Alkitab itu kadang-kadang kan semua tindakan Tuhan atau apa yang catat itu kadang-kadang berupa simbolik ya. Nah, jadi apa yang Musa lakuin saat itu? Dia melemparkan kayu. Kayu dalam bahasa Inggrisnya kan dibilang tree. Tree-nya ini sama dengan tree the cross. Jadi sebenarnya pada saat itu, secara simbolik Tuhan tuh ngajarin. Bahwa caranya kita sembuh dari bitterness. Keluar dari bitterness, dia tuh udah kasih jalannya. Yaitu apa? Datang kepada salib Kristus itu. The tree. Karena apa? Karena semua dia udah tanggung di kayu salib. Semua udah lunas, segala ketertolakan, segala kutuk, segala sakit, segala apapun. Itu udah lunas dibayar Yesus di kayu salib. Jadi apa yang harus kita lakuin? Kasih karunia Kristus melalui salib itu tree. Dan langkah yang kita ambil apa? Kita pertama harus akui dulu. Karena tanpa kita mengakui keberadaan kita, nggak ada pertolongan di situ. Karena apa yang kita akui, apa yang kita datang dengan minta pertolongan datang gitu, itu di situ tuh ada redemptionnya yang itu. Tapi kalau kita bilang nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada baik-baik aja, ya sudah. Tapi pada saat kita mengakui Tuhan, aku nggak baik-baik saja. Kayak kemarin, pas lagi aku ngalamin kemarin ada masalah gitu kan. Aku bilang Tuhan, aku sekarang kayaknya lagi nggak baik-baik lagi. Kondisi aku rasanya kayak di dalam ini ada yang kayak ada kawah di dalam yang ngebul-ngebul dan itu rasanya marah. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita pikir kalau kita udah proses emosi kita udah satu journey dan kita udah berhasil di situ, kita pikir udah selesai semua. Padahal itu journey kayak kupas bawang ya. Dan setiap hari kan kita ngadepin apa lagi gitu. Dan itu daily kita lakuin. Nah, jadi begitu aku bilang, Tuhan aku ternyata gak lagi baik-baik lagi Tuhan. Itu pas lagi ketemu teman-teman di sini bilang, bantu aku doa ya, aku lagi gak baik-baik. Terus mulai datang sama Tuhan kan, dia bilang, Tuhan kenapa aku gak baik-baik? Mulai terbuka sama dia gitu. Karena kan kemarahan itu dan segala macam itu cuma satu tanda, ada sesuatu yang gak beres kan ya. Habis itu cari di bawah, Tuhan kenapa aku marah-marah ini gitu. Kenapa kayak ada ngebul di sini terus-terusan kayaknya siang dan malam, kayak rasanya pantatnya duduk di atas jarum pentul gitu. Ini kenapa gitu. Sampai akhirnya dia mulai bukain gitu. Jadi pertama kali akui. Karena tanpa pengakuan tidak ada penyelesaian. Pengakuan bukan kita ngaku dosa sama orang ya. Tapi kita ngakuin keberadaan kita sama Tuhan gitu kan. Jika kita menolak mengakui dan pura-pura tidak ada apa-apa. Maka tetap terbenam akarnya gak akan keluar. Lalu apa?
minta pertolongan, berseru seperti Musa. Dia berseru-seru kepada Tuhan kan pada saat itu kan. Minta tolong, mau Tuhan tunjukin kayu itu. Terus disuruh dilemparin ke dalam air. Terus kita berterima kasih kepada kasih dia, grace yang dilakukan oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena kepahitan itu bukan suatu proses terjadi langsung besok pahit gitu. Itu proses yang kita pilih terus menerus gitu. Itu berlangsung bagaimana cara kita menanggapi saat kita diperhadapkan dengan suatu peristiwa yang memberi pukulan itu. Tanggapan kita itu yang menentukan apakah kita pahit ataukah kita lewati dengan baik gitu. Intinya nggak jadi pahit gitu kan. Jadi dia datangnya progresif bertahap. Jadi kita bawa kepada Tuhan, kita akui, kita selesain. Lalu kita jaga hati kita dengan lembut dan terbebas dari segala macam ketersinggungan dari pelanggaran. Jangan pada saat itu kita pilih bahwa apa? Jangan membiarkan istilahnya tindakan orang lain mempengaruhi keberadaan kita gitu. Jangan kita biarkan bahwa dia menjadi kepalanya kita dan kita menjadi ekor. Kita masing-masing, aku masih ingat waktu itu satu pagi tiba-tiba aku dengar satu kata, dia bilang boundaries. Aku bilang maksudnya apa? Ternyata dia jawabin aku gitu pada saat itu. Dia bilang ingat ya, boundaries, batasan. Kamu bertanggung jawab atas halaman kamu sendiri. Setiap masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Kayak kita punya rumah kan, kita punya pagar ya. Kita punya halaman, membedakan antara halaman kita dengan halaman tetangga. Yang segala sesuatu yang dimasuk di dalam halaman kita itu tanggung jawab kita. Halaman tetangga urusan tetangga. Jadi kalau halaman tetangga misalnya penuh dengan rumput, dengan segala macam, ya urusan tetangga. Jangan kita ke sana cabut-cabutin gitu kan. Begitupun sebaliknya. Hati kita ini adalah taman, halaman kita. Mau dengan apa kita tanami itu pilihan kita. Mau kita tanami dengan rumput-rumput kah atau kita mau tanami dengan sesuatu yang berharga itu pilihan kita. Jadi kita ini bukannya tergantung dengan apa lingkungan, kata orang, tindakan orang dan segala macam. Walaupun misalnya semuanya ngaco pun, misalnya begitu. Bukan berarti kita pun harus ikut-ikutan ngaco gitu kan. Karena kita bertanggung jawab atas kita sendiri. Pilihan kita, halaman kita. Apa yang kita mau buat dalam kehidupan kita. Kalau yang itu kerjanya gak benar gitu, ya biarin aja dia kerja gak benar. Itu urusan dia. Urusan kita adalah kita tetap kerja yang benar. Kalau orang itu gak ada honornya itu urusan dia. Ya kan? Tapi kita ini honorable people. Yang dimana bahwa kita ini tidak bisa bertingkah laku tidak menghonor. Karena apa? Karena kita lah orang yang honorable. Bukan karena istilahnya aku sering sekali dengar kan. Kadang-kadang orang bilang gini. Ya kalau dihargain aku hargain dia. Kalau dia gak hargain aku gak hargain. Dulu aku juga prinsipnya seperti itu. Sampai pas suatu hari pas lagi dengar Dennis Wilk aku kaget gitu. Karena dia bilang begitu. Dia bilang katanya kita yang honorable people katanya gitu. Bukan tergantung sama orang lain. Kalau orang lain yang nggak tahu honor, nggak tahu etika misalnya atau apapun segala macam mereka ngaco, itu urusan mereka. Tapi bukan berarti kita meresponi dengan yang sama gitu. Karena kalau gitu sama juga kita jadinya ya. Jadi kalau orang nggak bisa menghonor dengan benar, kita tetap honor gitu. Nah kemarin salah satunya yang bikin aku kecewa tuh adalah begitu. Karena ada satu orang yang nggak menghonor gitu kan, ngacak-acak banget gitu istilahnya gitu, keterlaluan sekali gitu intinya gitu kan. Dan aku pun juga jadi bereaksinya juga istilahnya, gue juga nggak honor lu gitu kan. Lu ngomong gue juga nggak ladenin, lu ngomong gue baca aja apa mobile terus gitu nggak ladenin dan segala macam. Nah itu yang kemarin salah satunya bikin aku juga kecewa sama reaksinya aku gitu. Karena apa? Karena pikir gini kan, udah tahu kayak gitu tapi lu bereaksi yang sama gitu kan ya. Jadi apa bedanya antara kamu dan dia? Sama aja lu gitu kan. Nah jadi kita mulai belajar untuk memandang kehidupan kita itu istilahnya sebagai tanggung jawab kita dengan Tuhan. Orang bilang gini, enak banget kalau begitu. Enak banget istilahnya orang boleh seenak-enaknya dan kita gak seenak-enaknya. Orang lain ngaco-ngaco kita juga balasnya enak banget. Tuhan itu gak pernah berhutang. Selalu. Apapun firman yang dia kasih itu semua untuk kebaikan kita.
Kadang-kadang kita tuh berlama-lama dalam melakukan firman Tuhan. Karena kita pikir dia dan kita itu dua pihak yang berbeda. Dengan kepentingan yang berbeda. Kepentingan kita vs kepentingan dia. Padahal gak begitu. Segala sesuatu apapun firman yang dia beritakan kepada kita. Itu adalah untuk kebaikan kita. Kita ngerti atau kita belum ngerti. Contoh kayak misalnya kita sama anak kita gitu kan ya. Pada waktu dia masih kecil mungkin terlalu banyak kata jangan gitu ya. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Dia pikir gini, kok ini itu gak boleh, kayaknya jahat banget inti gitu kan. Kok membatasi, ini gak boleh, itu gak boleh. Rasanya kayaknya ini bagus, rasanya kayak ini enak. Cuma sebagai orang tua kita belum bisa kasih tahu dan kita belum bisa ajarin. Diajarin pun dia juga belum ngerti kali ya. Otaknya belum nyampe, jadi cuman jangan. Tapi begitu makin besar kita makin bisa kasih reasonnya. Ya kan, kita mulai kenal hati, dia mulai kenal hati kita dan kita mulai tahu segala macam. Kadang-kadang kita sama Tuhan juga sama gitu. Otak kita tuh terbatas kemampuannya. Walaupun kadang kita pikir enggak kita punya hikmat dan seperti apa-apa. Tetap aja gitu. Kalau sampai semua hikmat Tuhan itu dikasih kepala kita meledak kali gitu ya. Nah sebagai Bapak yang baik intinya gitu kan. Kadang sometimes dia gak bisa jelasin karena mungkin teknologinya belum nyampe. Mungkin istilahnya knowledge-nya belum nyampe. Tapi dia cukup bilang ini gak baik begini gitu. Dan kalau kita tahu bahwa dia mengasihi kita. Bahwa dia dan kita itu adalah satu. Kalau kita tahu bahwa dia dan kita gak perang-perangan, kenapa? Karena dia dan kita satu. Dia tinggal dalam kita dalam dia, ya kan? Terus kita satu dengan dia. Mana mungkin apapun yang tindakan yang dia buat merugikan kita, kenapa? Kalau merugikan kita berarti merugikan dia. Kan kita dengan dia satu. Kalau kesadaran kita akan awareness, kita akan oneness sama dia itu ada. Kita gak akan lama-lama karena pikir gini, loh kita sama dia ini satu pihak. Malah satu tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi artinya apapun perintah dia, apapun yang diajarin itu udah pasti buat kebaikan kita. Karena dia dan kita satu gitu. Nah tapi kita lihat ya di Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi apakah ada segala sesuatu yang kita buat yang sia-sia? No. Setiap perbuatan baik kita menyertai kita sampai akhir. Kalau dibilang gitu kan nanti kita di sana pakai baju lenan halus putih dan segala macam dan bla bla. Apa sih sebenarnya lenan halusnya itu? Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Jadi perbuatan apapun yang kita pilih saat ini yang kita lakuin itu menyertai kita nanti gitu. Mau pakainya lenan halus, berkilau-kilauan atau mau pakainya apa gitu kan ya. Apa mau sana campang-camping bolong-bolong. Kayak baju aku itu ada bolong-bolong mode gitu kan ya. Kalau di sana modelnya begini bolong-bolong gak bagus juga kali ya. Korban mode gitu. Dengan ini aku mau mengajak teman-teman bareng-bareng gitu. Mari kita izinkan hati kita. Untuk lembut hati menanggapi sentuhan-sentuhan dari apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan minta sama dia. Abah, banyak hal yang aku gak mengerti. Banyak hal yang mungkin aku gak tahu. Tapi engkau tahu, seperti lagu tadi kan ya. Bahwa apa? Engkau mengenal hatiku lebih daripada aku mengenal. Kadang sometimes ada hal-hal yang di dalam sini yang gak tahu. Sampai seperti bangsa Israel itu yang harus dibawa ke Marah. Untuk bisa tersingkap apa yang ada di dalam. Banyak hal dalam kehidupan kita, banyak hal seperti kayak gitu di mana ada proses-proses marah itu dalam kehidupan kita. Tapi mari kita relakan hati kita untuk mau dan lembut hati. Setiap kali untuk bahasa firman Tuhan kebenaran dibagikan, Tuhan aku mau gitu. Apapun juga itu. Seperti tadi kan, no turning back Lord. Aku akan maju terus, apapun juga itu di depan. Aku akan maju terus, Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Karena apa? Karena dia Bapa yang setia. Kadang-kadang aku tadi pas lagi di belakang sana pas lagi, tadi luar biasa sekali ya penyembahannya ya. Sampai tadi pikir gini, kayaknya hari ini gak usah khotbah, nyanyi terus aja. Nyembah terus aja gitu. Tadi pas lagi di satu itu dia bilang gini, kadang-kadang sometimes anak-anakku tuh lupa. Mereka pikir mereka berjuang sendirian. Mereka pikir mereka istilahnya yang istilah gini, Tuhan aku mau supaya bisa menyenangkan engkau, aku mau begini Tuhan, aku mau begitu supaya begini. Mereka pikir istilahnya mereka yang lebih mau gitu. Padahal dia Bapa yang baik, dia yang lebih mau.
Kadang-kadang kita pikir kita ini orphan gitu sendirian. Dan kita berusaha sendirian. Dengan apapun yang kita tahu, mungkin kita berdoa, kita berpuasa, kita lompat-lompat, kita nyanyi, kita meditasi. Kita pikir itu semua kita yang lebih, kita yang lebih. Yes, memang dia mengajak kita menjadi partner. Tapi semua itu terjadi karena apa? Karena dia yang lebih dahulu. Dia yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan dalam kita. Dia yang lebih dahulu memanggil kita. Dia yang lebih dahulu. Roh dia yang bersama-sama dengan kita. Dia yang berjalan bersama-sama kita yang memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan. Aku kemarin istilahnya sempat bilang sama dia begini. Dia bilang, Abah, aku dalam keadaan yang lagi gak baik-baik ini Abah. Aku gak tahu aku harus lari kemana dan aku gak tahu aku harus minta tolong sama siapa. Tapi satu hal yang aku tahu firman-Mu katakan dan firman-Mu itu tidak pernah bohong. Bahwa Engkau berkata bahwa berbahagialah orang yang berdua-duaan berjalan. Karena pada satu jatuh ada yang lain untuk membangkitkan dia berdiri. Dan firman Tuhan bilang gini, yang kuat wajib menanggung kelemahan yang lemah tanpa berbantah-bantah. Aku bilang, Abah aku gak jalan sendirian. Abah kita berdua-duaan. Berjalan bersama-sama. Firman-Mu katakan celaka kalau jalan sendirian. Dan aku gak sendirian. Aku ada Engkau berjalan bersama-sama. Dan di antara kita berdua, Engkau yang lebih kuat, aku yang lebih lemah. Jadi Abah aku butuh pertolongan. Dan firman-Mu katakan yang kuat wajib menanggung kelemahan yang lemah tanpa berbantah-bantahan. Abah aku butuh pertolongan. Abah aku tahu, aku mungkin gak bisa ngejelasin. Ini begini, begitu, begini. Aku pun kadang-kadang gak tahu kenapa aku jadi begini, kenapa hatiku begini, kenapa aku gak ngerti. Tapi Engkau adalah Allah yang setia. Engkau gak akan bantah-bantahan duluan, tapi Engkau akan ngangkat dulu, tolongin dulu, nanti belakangan baru sini ya nak gitu. Duduk sini ya gitu. Kemarin tuh begini-begini gitu. Kamu tuh begini, gara-garanya gini gitu, itu selanjutnya gitu. Jadi dengan ini gitu, aku mengajak. Kita memasuki tahun selanjutnya. Banyak kali teman-teman di mana-mana pada tanya, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa untuk tahun depan itu Tuhan ngomong apa? Semua katanya para hamba-hamba Tuhan, bahkan para paranormal semua bilang gelap gitu. Kegelapan akan semakin bla 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 bla. Sampai ekonomi pun gelap, sampai presiden pun bilang tahunnya depan gelap. Terus mereka tanya, Tuhan bilang ke ibu apa? Aku cuma jawab satu. Dia Tuhan yang gak pernah berubah. Sekarang mungkin orang bilang gelap-gelap karena yes betulan mungkin gelap di sana. Tapi karena anak-anak Tuhan lupa menjadi terang. Pada saat itu gelap itu kesempatan buat kita untuk bersinar. Dan karena dunia semakin gelap, kita ini dipersiapkan untuk menjadi terang-terangnya. Kita akan masuk di masa di mana dibilang bahwa setiap orang itu akan megang jubah kita, dibilang aku ikut engkau gitu. Karena apa? Karena kita membawa pengharapan, karena kita membawa terang. Kita membawa solusi. Justru kalau misalnya dunia gak gelap dan segala macam, mungkin itu gak ada yang minta-minta dan kalau terang semua gak kelihatan terangnya. Aku itu cuma jawabin, aku bilang gini, aku gak peduli. Mungkin orang tuh kan cara ngelihatnya dari yang tadi gajah itu ya, mungkin dia lihat dari sisi gelap-gelapnya intinya kayak gitu. Cuman satu hal yang aku pegang. Masuk 2019, 2020 cuman satu yang aku pegang sampai saat ini. Bahwa dia bilang apa? Persiapkan dirimu. Karena 2020 tuh era baru. Di mana kemuliaan dia akan semakin dinyatakan dan semakin dinyatakan. Masuk 2020, 2021, 2022 itu glory dia akan semakin turun. Siap gak siap? Kalau lo gak siap lo akan jadi seperti pohon yang aku ceritain itu yang crack gitu. Atau kalau gak kantong anggur yang tua yang crack gitu. Kadang-kadang kita berdoa minta berkat pas segi datang itu bisa gak jadi berkat bagi sebagian orang. Kalau gak siap. Seperti yang aku ceritain pas di Reading itu. Tumbang itu listriknya dan segala macam. Musim dingin loh, terus mereka gak ada listrik. Apapun yang mereka alami, secara keseluruhan satu kota itu memberkati satu kota itu. Karena musim kemarau mereka ke drought itu selesai. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan. Kenapa didengungkan siang dan malam
Persiapkan dirimu, persiapkan dirimu. Satu jiwa baik-baik, roh baik-baik, tubuh baik-baik. Kenapa? Karena kita ini lagi masuki masa itu. Karena itu teman-teman, mari kita relakan diri kita untuk saat ini gitu. Izinkan untuk apapun yang istilahnya di pruning dalam kehidupan kita yang bukan dari Tuhan dan segala macam itu kita izinkan. Jangan kita tahan-tahan. Jangan kita sayang-sayang. Karena seluruh creation itu sedang menantikan kita dan kemuliaan Tuhan itu kan dinyatain, siap nggak siap. Jangan kita yang udah berdoa dari lama-lama, oh kita akan mau ngikut masa begini, tiba-tiba kita yang kelewat, kan nggak lucu ya. Kita berdoa ya. Kita bangkit, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak pernah diragukan dan tidak bisa dipertanyakan dan diragukan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi demikian kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah putus asa dan Engkau tidak pernah give up akan kami Tuhan. Dan terima kasih untuk perjalanan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan-Mu atas setiap daripada kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan akan dapat berdiri teguh bersama-sama dengan Engkau menyelesaikan sampai pada akhirnya. Bapak, kami berdoa, Bapak, kami minta untuk masa-masa hari ke depan Tuhan. Mulai hari ini, singkapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kami tidak dapat lihat dan kami tidak ketahui, tapi mata-Mu melihat dan Kau mengetahui karena Kau mengenal sampai kedalaman hati kami. Dan satu kerinduan-Mu adalah mempersiapkan kami Tuhan. Berjalan, berpartner dengan Engkau. Dari glory kepada glory. Karena itu Tuhan, dengan kasih dan belas kasihan-Mu Tuhan, dengan anugerah daripada-Mu, Engkau Allah yang membawa kami Tuhan, masuk ke dalam perjumpaan-perjumpaan seperti Mara Tuhan, yang membuka kedalaman hati kami Tuhan, dan kasih setia-Mu cukup untuk kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dalam pengenalan yang lebih lagi dan pertumbuhan di dalam Engkau, bertumbuh dalam kasih karunia, bukan hanya di mata-Mu tapi di hadapan manusia. Terima kasih untuk setiap kepercayaan. Terima kasih untuk setiap kemampuan, kesanggupan yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau yang berjalan bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Tapi Engkau Allah yang menjadi satu dengan kami. Engkau Allah yang di pihak kami. Siapa yang menjadi lawan kami? Tidak ada satupun apapun yang sanggup memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dan aku mengucap syukur untuk damai sejahtera sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Aku mengucap syukur untuk roh hikmat dan wahyu dan pengertian yang Kau telah taruh dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan, biar roh hikmat, wahyu dan pengertian itu Tuhan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang lebih lagi mengenai Engkau. Terima kasih Abba. Persiapkan kami, berjalan bersama dengan kami. Kami akan maju bersama dengan Engkau Tuhan. No turning back Lord. Tidak akan mundur Tuhan atau berbalik daripada-Mu. Terima kasih Abba. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk lingkungan, untuk orang-orang yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Bapa, kami berkati Tuhan. Setiap para leader yang ada, kami berkati setiap sesama saudara yang ada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur Tuhan. Untuk family, untuk orang-orang yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Di mana kami dapat berjalan bersama-sama, saling mengerti Tuhan. Dan saling memberikan ketajaman dan saling mendukung Tuhan. Untuk kami masing-masing Tuhan dapat masuk dalam destiny yang Kau rancangkan dalam kehidupan setiap dari pribadi demi pribadi maupun secara korporat. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu Tuhan dan kehidupan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk malam-malam yang indah, mimpi-mimpi yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih kalau Kau bukakan mata kami untuk melihat lebih lagi kedalaman hati-Mu. Dan segala rancangan-Mu, rencana-Mu Tuhan. Kau bukakan dan Kau singkapkan bagi setiap kami lebih lagi Tuhan. Dan terima kasih untuk pengurapan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Abba. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.